Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono. Saudara Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, Bapak Profesor Bahurdin Yusuf Habibi, Presiden Republik Indonesia ketiga, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Karlina Umar Wirahadikusuma, Bapak Tri Sutrisno, dan Bapak Hamzah Has. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak. Dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Yang kami muliakan para kepala negara dan pemerintahan dan utusan khusus serta Menteri Luar Negeri negara-negara sahabat, para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, 2, para Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu tahun 2014, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Staf Angkatan, para insan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan, dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 672
anggota dari 685 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas konstitusional, melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Pada hari ini, kita akan melaksanakan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014. Sungguh, hari ini adalah momentum yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan bermartabat. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, bahkan di seluruh dunia, tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita wajib bersyukur telah mampu melaksanakan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju, melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi khas Indonesia, yakni demokrasi Pancasila yang indah, laksana mosaik. Mampu mengatasi segala perbedaan dalam satu muara kebersamaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah atas dukungannya mensukseskan pemilihan umum hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan hari ini. Kita telah membaca dan mendengar dari berbagai media cetak maupun elektronik, serta dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara damai dan demokratis. Kami berharap ke depan, pemilihan umum di Indonesia semakin demokratis dan transparan, sehingga dapat membawa kemajuan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang telah kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita beberapa kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan pada hari ini, yaitu yang pertama, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Tuan Taur Matan Ruak, Presiden Republik Demokratik Timur Leste bersama istri, Yang Mulia Tuan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura beserta istri, Yang Mulia Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bersama Ibu Perdana Menteri Malaysia, Yang Mulia Tuan Peter O'Neill, Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini,
Yang Mulia Perdana Menteri Australia Tuan Tony Abbott, Yang Mulia Tuan Yasuo Fukuda, Utusan Khusus Pemerintah Jepang dan mantan Perdana Menteri Jepang. Yang Mulia Jenderal Tanasa Patimak Ragon, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand. Yang Mulia Nyonya Yan Jun Chi, Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Yang Mulia Tuan Murai Makkali, Menteri Luar Negeri Selandia Baru. Yang Mulia Tuan Albert F. Del Rosario, Menteri Luar Negeri Republik Filipina. Yang Mulia Tuan John F. Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Yang Mulia Tuan Anura Priyadarsana Yapa, Menteri Industri Perminyakan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Yang Mulia Tuan Denis Valentinovic Manturov, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia. Yang Mulia Tuan Nurettin Canikli, Menteri Kepabean dan Perdagangan Republik Turki. Yang Mulia Dr. Herman Dederik Cheng Willing, Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belanda. Yang Mulia Tuan Dau Pit Chung, Utusan Khusus Presiden Republik Sosialis Vietnam. Yang Mulia Tuan Kim Taiwan dan Yang Mulia Tuan Ham Jin Kyu, Utusan Khusus Presiden Republik Korea. Yang Mulia Tuan Andrew Saxton, Anggota Parlemen dan Sekretaris Parlemen Menteri Keuangan Kanada. Untuk itu, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberi makna pada kerjasama bilateral maupun kawasan. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, kita patut berbangga, sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun sejumlah kekurangan harus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama 1 dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia kini telah naik menjadi middle income country, dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia, dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan. Kini ekonomi Indonesia meningkati peringkat 16 besar dunia. Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan produk domestik bruto terbesar dari 177 negara berdasarkan purchasing power parity. Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5 tahun terakhir, program percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan dan kredit usaha rakyat bagi UKM sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan bergeraknya dunia usaha di tanah air. Dari sisi anggaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil meningkatkan APBN pada tahun 2015 nanti
mencapai 2.039,5 triliun. Tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar 1.161 dolar Amerika pada tahun 2004. 9 tahun kemudian atau di akhir 2013 meningkat hingga mencapai 3.475 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah berhasil menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan ekonomi global. Posisi Indonesia juga dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik, didukung oleh kebebasan pers yang terjaga, stabilitas politik, keamanan, ketertiban juga terjaga dengan baik selama 10 tahun terakhir. Di bidang diplomatik, melalui politik luar negeri ke segala arah, sejuta kawan tanpa satupun lawan. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di forum internasional seperti G20, APEC maupun ASEAN. Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara berbagai komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kita tentunya berharap tantangan yang semakin berat menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang dapat kita atasi dengan semakin memperkokoh fondasi kerjasama antar seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Profesor Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas pengabdiannya, meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Semoga pengabdian beliau mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pengabdian akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan. Tetapi pergantian kepemimpinan nasional adalah keniscayaan yang terus berproses melampaui ruang dan waktu sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih Pak SBY dan Pak Budiono. Pada siang hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kita akan melakukan suksesi kepemimpinan nasional, yaitu pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan kita lakukan pada sidang paripurna MPR yang terhormat ini. Pemilu Presiden Wakil Presiden telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Oleh karena itu, sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu tahun 2014. Petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536
KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 nomor urut 2, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah nasional. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik ditanda tangani. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti acara secara seksama dan hikmat. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2014 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penanda-tanganan.
Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR. Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Indah, luar biasa. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan.
Alhamdulillah. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita telah menyaksikan upacara pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilu tahun 2014. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, mulai saat ini, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk masa jabatan 2014-2019, kita baru saja menyaksikan peralihan kekuasaan secara simbolik dengan pertukaran kursi kepresidenan dan kursi kewakil presidenan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi mempersilahkan Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden. Demikian juga Wakil Presiden Budiono mempersilahkan Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kalla menduduki kursi Wakil Presiden. Karena itu kami mengajak sidang yang mulia ini dan hadirin tamu undangan yang saya muliakan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Atas nama pimpinan dan anggota MPR serta seluruh rakyat Indonesia menyampaikan selamat kepada Saudara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, terhitung sejak 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan kepada Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden bahwa saudara berdua telah berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga saudara dapat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2014. Dengan demikian, saudara bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 114 ayat 8 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib MPR yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tiba saatnya kita semua mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dalam sidang paripurna ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam. Yang saya hormati Bapak Hamzah Has, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ibu Sinta Nia Abdul Rahman Wahid. Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Hatta Rajasa. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan. Baru saja kami, Jokowi dan JK, mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna spiritual yang amat dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Ini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini akan bisa kita pikul bersama-sama dengan persatuan, dengan gotong royong, dan dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong ada syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin